gendut. Mas Tegar. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Mas Ari mana ada? Ada. Ya. Sehat ya? Sehat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Ayo. Saya. Ya, Mas Ari. Syakra. Oh, ya, itu ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kepada Pak Guru, hormat gerak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum pelajaran kita mulai, di sini Pak Guru selalu tidak jenuh, selalu mengingatkan untuk anak-anak semuanya selalu menjaga kesehatan. Nah, jangan lupa sehat itu mahal harganya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap hari setelah anak bepergian mencuci tangan, jangan lupa ya. Masuk ke kelas juga cuci tangan. Pulang dari bermain sampai rumah cuci tangan, cuci kaki. Sebelum tidur cuci kaki, cuci tangan ya. Jangan lupa juga mandi, gosok gigi. Nah, terus keramas ya, jangan lupa rambutnya biar bagus. Nah, di sini anak-anak nanti akan mengikuti pembelajaran ya, di mana pembelajaran nanti akan kita laksanakan selama 1 jam lebih ya. Nah, sebelum kita menginjak materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semua berdiri. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Pancasila. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya, demikian tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kebangsaan negara kita, lagu wajib ya, lagu wajib yang harus kita selalu dengungkan dimanapun dan kapanpun, terutama dalam setiap upacara bendera dan setiap pagi mungkin lagu nasional yang lain juga bisa kita nyanyikan. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini nanti anak-anak di dalam pembelajaran nanti setelah mengikuti pembelajaran, nanti anak-anak itu diharapkan bisa menyusun operasi bagian dengan tepat. Nah, dari pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan bisa menyusun operasi pembagian dengan tepat. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anak dapat melakukan pengerjaan operasi pembagian dengan benar. Jadi setelah nanti mengikuti pembelajaran, anak-anak harus bisa dalam mengerjakan operasi pembagian. Yang ketiga adalah anak-anak nanti diharapkan bisa memecahkan soal pembagian dengan benar. Nah, nanti setelah pembelajaran tentunya ada kegiatan evaluasi, ya, ada kegiatan nanti istilahnya tugas dan lain-lain ya. Itu anak-anak diantaranya nanti setelah anak mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya, Pak Guru di sini mau bertanya kepada anak-anak. Ya, sebelum kita ke materi berikutnya ya. Pernahkah anak-anak atau tahukah anak-anak tentang pembagian? Tahu. Tahu ya, simbolnya tahu? Simbol pembagian? Tahu. Tahu, Mas Ari tahu ya? Simbol pembagian? Tidak. Oh belum? Wah, simbol pembagian itu ada titik dua ya? Titik dua atas dan bawah. Nah, sudah ingat Mas Ari? Nah, jadi kalau di pelajaran dulu waktu kecil itu nama adanya Pipolondo, peng, poro, lan, sudo. Peng itu perkalian, poro itu pembagian, lan itu penjumlahan, sudo itu pengurangan. Dan di sini nanti anak-anak akan belajar tentang pembagian. Nah, sekarang sudah tahu ya simbol pembagian ya? Sudah. Nah, di sini Pak Guru mau tanya. Pernahkah anak-anak berbagi sesuatu kepada temannya? Sudah. Siapa yang sudah pernah membagi sesuatu kepada temannya? Sudah pernah membagi? Nah, siapa yang sudah pernah berbagi? Coba kamu, Mbak. Berbagi apel. Berbagi sama siapa? Teman. Berapa orang? 2 orang. Oh, apelnya diapakan? Dipotong menjadi 2. Sama besar apa tidak? Sama besar. Ya, berarti adil ya. Jadi ada lagi yang lain, contoh yang lain yang berbagi. Coba Mas Andar. Saya membagikan coklat. Coklat. Loh, coklatnya dibagi sama siapa? 2 teman. Sama? Teman. Temannya berapa? 2. 2. Wah, dibagi menjadi 2 ya. Sama kan? Nah, berbagi itu harus sama. Lagi coba Mbak Dina apa? Berbagi roti, Pak. Roti apa? Roti rumah kelapa. Rumah kelapa. Oh, rumah kelapa yang kecil-kecil itu. Oke. Nah, terus membaginya bagaimana? Dipotong. Dipotong. Rumah itu rumah yang mana? Kalau rumah itu kan kecil-kecil banyak itu. Oke. Kok pembaginya dipotong? Bagaimana itu membaginya? Yo, bagaimana? Masa rumah segini dipotong-potong? Bagaimana? Berarti dibagi sesuai 1. Nah, satu-satuan itu ya, satu roti itu ya. Isinya ada berapa? Ada 12. Ada 12. Terus dibagi berapa orang? Temanmu berapa? Temennya 2. 2. Oh, dibagi 2 berarti. Berarti mendapatkan berapa itu satu orangnya?
Berapa? 3. Oh, berarti orang 3 apa orang berapa? Orang Ayo, dipikir dulu, Pak. Orang berapa? Kamu, temanmu berapa? 2. 2, berarti 3 orang sama kamu. Isinya 12. Kalau 12 dibagikan kepada 3 orang, dapat berapa? Dapat berapa? Ayo, dihitung 12 roti kan? Temanmu 3 orang. Jadi 12 ini dibagikan kepada temanmu 3, berarti sama kamu dapat berapa? 4. 4. Nah, 4 orang ya. Nah, itu ya. Itulah namanya pembagian. Sudah jelas bajingan? Nah, tadi tidak tahu Pak Guru roti romanya besar. Nah, terus sudah bagian. Roti roma kan kecil-kecil ya. Ya. Terus selanjutnya anak-anak just paham dengan itu ya tadi ya pembagian ya. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan contoh pembagian. Sebentar ya. Ya. Coba anak-anak perhatikan. Sebelum kita mulai, di sini Pak Guru punya. Gambarnya Pak Guru ya? Bagus ya. Coba lihat. Ini apa ini anak-anak? Pembagian. Oh, pembagian ya. Coba lihat tuh. Kelihatan? Kelihatan. Nah, pembagian. Di situ ada pembagian 50 dibagi berapa itu? 2 ya. Dapat berapa itu? 25. 25. Seperti Mbak Dina tadi roti roma kecil-kecil 12 dibagikan kepada 3 orang mendapat berapa? Tadi 4 ya. Nah, terus ini yang bawah nomor 2 berapa itu? Pembagian berapa ini? 50 dibagi 10. Apa? Dapat berapa itu? 5. Yang ketiga 30 dibagi 10. Berapa? 3. Ya, terus kemudian itu 30 dibagi berapa? 5. Hasilnya 6. nah, ini ya. Oh. Terus coba Guru berikan satu contoh lagi. Bentar ya. Coba salah satu maju. Mbak Dina atau siapa ya? Coba maju sini, ayo. Nah, coba kamu nanti tanya sama teman ya. Kayak Pak Guru tadi. Nah, kita tunggu ya, sabar ya anak ya. Iya, ini agak. Ayo coba Mbak Dina. Coba ditanyakan kepada temannya. Ini agak biru. Ya, coba tanya sama temannya. Sama teman. Teman-teman, Ini pembagian. ini pembagian. Berapa? Berapa? Berapa dibagi berapa? Silakan. Nah, biar temanmu lihat. Nah, itu pembagian apa anak? 5 dibagi berapa? 1. Terus kemudian 10. dibagi 5 berapa? 2. Ya, sudah. Terima kasih Mbak Dina. Tepuk tangan. Ini bisa sulapan ya. Nah, ini bisa nanti ya. Nah, itu tadi satu contoh untuk pembagian. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu. Di sini ada nyanyian Guruku Tersayang. Anak-anak harus menyanyikan dengan semangat ya. Di sini ada gerakannya, anak-anak tirukan. Ayo silakan berdiri. Ya, kamu boleh juga kan sana, agak ke belakang. Nah, posisinya agak di sini kan. Sudah? Siap ya?
tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Halo, yang semangat. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti hanya guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Terima kasih. Ya, demikian tadi anak-anakku. Anak-anak senang? Jadi sambil nyanyi sambil bergerak supaya badan kita menjadi sehat. Ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke sebentar ya. Bentar ya. Sebentar anakku. Ini ada sedikit kendala sebentar ya. Ya, jadi nanti di rumah juga anak bisa nanti melatih gerakan tadi ya. Nanti Pak Guru berikan nyanyiannya dan gerakannya, nanti anak-anak sudah bisa digerakkan di rumah seperti setiap pagi. Kita juga belajar senam apa anak? Senam Senam apa? juara. Senam juara. Senam juara sama apa? Narkoba. Nah, narkoba. Nanti narkoba ya. Nah, terus di sini anak-anak akan belajar tentang pembagian, di mana pembagian ini nanti anak-anak akan membagi tentang pembagian bersisa dan pembagian tidak bersisa. Maksudnya tidak bersisa dan bersisa itu apa? Dia tahu? Dia tahu? Dia tahu? Belum? Nah, makanya nanti diperhatikan ya, supaya anak-anak nanti tahu tentang pembagian bersisa dan tak bersisa. Pembagian bersisa itu maksudnya adalah di mana hasil baginya nanti sisa. Seperti pembagian Mbak Dina tadi, 12 roti dibagikan ke 3 orang mendapatkan 4. Ada sisanya tidak?
Tidak. Ada tidak? 12 dibagikan kepada 3 orang. Tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak ada. Berarti itu pembagian yang tidak bersisa. Ya. Terus yang bersisa bagaimana Pak Guru? Yang bersisa misalkan rotinya Mbak Dinar tadi 13 isinya dibagikan kepada 3 temannya tadi, mendapatkan 4 karena 13 berarti sisa 1. Nah, satunya ini bagaimana? Nah, bisa kamu bagi lagi, silakan dipotong kecil-kecil supaya adil. Nah, itu ya. Jadi nanti pembagian bersisa dan pembagian tidak bersisa. Terus pembagian ini nanti juga bisa diselesaikan dengan namanya porogapit. Anak-anak sudah tahu porogapit? Sudah. Sudah tahu belum? Sudah. Pokoknya di kelas 3 kemarin kan anak-anak sudah diberikan pembelajaran tentang pembagian namanya porogapit. Nah, pembagian ini itu disebut juga pengurangan terus. Jadi pengurangan secara terus-menerus hingga nanti hasilnya menjadi 0 atau sisa 1. Pembagian juga disebut juga yaitu kebalikan dari perkalian. Ya, kebalikan dari perkalian. Di mana pembagian ini nanti misalnya ada satu contoh ya, satu contoh tadi Mbak Dinar punya roti. Roti itu dibagikan kepada 3 temannya. 3 temannya sama Mbak Dinar kan 3. Mendapatkan 4 ya. 4. Nah, sekarang dibalik. Dari 3 orang ini tadi kan punya roti 4, punya roti 4, punya roti 4. Padahal yang dibagi tadi 12 roti. Kan 12 dibagi 3, 4 hasilnya. Terus dibaliknya bagaimana Pak? Berarti 4 dikalikan menjadi 12. Nah, itulah pembagian kebalikan dari perkalian. Nah, terus nanti juga pembagian juga pengurangan secara terus. Nah, nanti ada materinya. Nah, ini ya. Sebentar ya, nanti ada. Jadi anak-anak bisa melihat. Dulu ya, loadingnya agak lemot. Nanti anak-anak bisa belajar. Ya, jadi pembagian ini nanti anak-anak juga bisa selesaikan dengan porogapit. Porogapit itu simbolnya sudah tahu ya? Sudah. Caranya sudah tahu ya? Sudah tahu semua ya? Nah, di kelas 3 kan sudah. Harusnya anak-anak tinggal mengingat-ingat saja. Nah, di sini nanti anak-anakku semuanya akan tahu. Ini nanti ya, itu harus slideshow. Nah, di sini ada video pembelajaran. Coba anak-anak perhatikan ya. Ya. Anak-anak perhatikan dengan baik supaya nanti anak-anak lebih paham. Sebelumnya kita simak dulu ya masalah sederhana yang terkait dengan pembagian. Kedengaran kan? Kan kita hanya akan membagikan 6 permen kepada 3 teman. Nah, itu tadi yang seperti rotinya Mbak Dinar tadi ya. Mbak Dinar punya roti. Nah, caranya kita gunakan konsep pembagian. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kita bagikan 6 permen itu masing-masing kepada 3 teman tanya. Ya, ternyata 6 permen itu habis, tak bersisa. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau 6 permen diberikan kepada 3 anak,
maka si anak mendapatkan 2 permen. Bisa digambarkan sebagai pembagian prerogatif seperti ini. Maka pembagian ada 2, ada sisa dan bersisa. Untuk pembagian yang bersisa, perhatikan cerita berikut ini. Nah, permen dibagikan kepada 4 teman-temannya. Oke, di sini ada 6 permen, dibagi satu persatu kepada 4 teman-temannya. Ternyata sisanya adalah 2 permen. Jadi 6 dibagi 4 adalah 1 dan sisanya 2. Pembagian ya. Ini ada tadi materi berikutnya, anak-anak kembali perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang operasi hitung bilangan cacat. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembagian. Untuk pembagian ini kita pakai metode bersusun atau yang sering kita dengar adalah dengan cara prerogatif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Untuk yang pertama kita akan membagi 24 dibagi dengan 2. Kita bagi 24 dibagi 2 ini dengan cara bersusun atau prerogatif, yaitu caranya kita tulis 24 kita bagi dengan 2. Yang pertama kita bagi adalah 2 ini ya. 2 kita bagi dengan 2. 2 kita bagi dengan 2, hasilnya 1. Nah, setelah itu 1 ini kita kalikan dengan 2 ini. 1 kali 2 hasilnya 2. Kita tulis di sini lurus dengan 2 ya. Kemudian kita kurangkan. Nah, seperti ini. Jadi 2 dikurangi 2 0. Kemudian 4 ini turun. 4 turun. Setelah itu 4 ini kita bagi dengan 2 ini. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Saya ulangi, 4 ini dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, setelah itu kembali lagi 2 ini kita kalikan dengan 2 ini. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, kita lihat di sini ya. Kemudian kita kurangi. 4 dikurangi 4 0. Nah, karena yang kita bagi semuanya sudah habis, maka 24 dibagi 2 hasilnya adalah ini 12. Berarti 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Itu ya, mudah sekali untuk cara menyusun atau cara prerogatif ini. Untuk contoh yang kedua, kita akan membagi 282 dibagi dengan 3. Kita tulis 282 kita bagi dengan 3. Nah, yang pertama yang kita bagi adalah 2 dibagi dengan 3. 2 dibagi dengan 3 tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, maka kita ambil 2 angka ini 28 dibagi dengan 3. 28 dibagi dengan 3, hasil yang mendekati adalah 9. Mengapa 9? Karena 9 jika dikali dengan 3 hasilnya adalah 27. Mengapa tidak 10? Karena kalau 10 nanti hasilnya 10 kali 3 30, berarti di atasnya 28. Nah, seperti itu tidak boleh. Kembali lagi ke sini, setelah 9 kali 3 hasilnya 27, maka kita kurangi 8 dikurangi 7 hasilnya 1, 2 dikurangi 2 hasilnya 0.
Setelah kita kurangi, kita turunkan dua ini, ya, dua yang satuan ini kita turunkan. Jadi ini 12. Kemudian 12 ini kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian kita kembalikan lagi 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian kita kurangi lagi 12 kurangi 12, ini adalah 0. Nah, ini yang kita kurangi sudah habis, berarti 282 jika dibagi dengan 3 hasilnya adalah 94. Tulis di sini 94. Untuk contoh ketiga, kita akan membagi 603 dibagi dengan 3. Tetap dengan cara bersusun atau progratif. Kita bagi 603, kita bagi dengan 3. Yang pertama kita bagi adalah ini 6. 6 kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Ya, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, setelah itu kita kurangi. Nah, seperti ini ya. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Kemudian angka selanjutnya kita turunkan 0 yang ini. 0 pula ini kita turunkan. Nah, kita turunkan. Nah, ini hati-hati ya. Setelah kita turunkan, karena ini 0, 0 dibagi 3 tidak bisa. Kita tidak boleh menurunkan lagi. Kita tidak boleh menurunkan 3 ini. Ya, ingat. Kita menurunkan 0 ini, terus kemudian 0 ini kita bagi dengan 3, kan tidak bisa. Kita tidak boleh langsung menurunkan 3. Jika tidak bisa, kita tulis 0 di sini. Maka setelah kita turunkan 0 ini tadi, 0 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 0. Nah, kita tulis 0. Gitu ya. Setelah itu kita kalikan 0 kali 3, 0 kali 3, 0. Terus kemudian kita kurangi. Nah, 0 kurangi 0, 0. Nah, baru setelah itu kita boleh menurunkan 3 ini. Kita turunkan 3. Nah, itu ya caranya. Setelah itu 3 kali 3 dengan 1. 1 kali 3 dengan 3, kemudian kita kurangi. 3 kurangi 3, 0. Kalau ini sudah habis, berarti sudah selesai. Berarti 603 dibagi 3 hasilnya adalah 201. 201. Seperti itu ya cara pembagian dengan cara bersusun atau progratif. Untuk contoh yang ketiga ini, kalau tidak hati-hati nanti hasilnya bisa 21. Maka untuk cara yang ini harus kita perhatikan. Untuk contoh yang keempat yaitu 180 kita bagi dengan 15. Caranya kita ambil dua angka ini 18 kita bagi dengan 15. 18 bagi 15 hasilnya 1. Karena 1 kali 15 hasilnya 15. Kemudian kita kurangi 8 kurangi 5 hasilnya 3. 1 kurangi 1 0 atau 18 kurangi 15 hasilnya 3. Setelah itu kita turunkan 0 ini. 0 turun jadi menjadi 30. 30 dibagi 15 hasilnya adalah 2. Karena 2 kali 15 hasilnya adalah 30. Kemudian kita kurangi 30 dikurangi 30 0. Jadi hasilnya adalah 12. Nah, contoh 1 sampai 4 ini tadi merupakan contoh pembagian tanpa sisa. Karena di sini tidak ada sisa atau 0, ini 0, semuanya tadi 0. Nanti kan ya, pembagian tanpa
bagaimana sisa. model Jadi pembagian akhirnya kita. kedua adalah Nah, hasilnya untuk 0. pembagian dengan kita perhatikan model-model soal berikut ini. Untuk contoh selanjutnya, kita akan melakukan pembagian dengan kita. Untuk contohnya, perhatikan dua contoh ini. Yang pertama, kita akan membagi 45 dibagi dengan 4. Kita bagi 45, kita bagi dengan 4. Tetap menggunakan cara bersusun atau progratif. Yang pertama kita bagi adalah 4 ini. 4 kita bagi dengan 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 kali 4, 4. Nah, kemudian kita kurangi. Itu ya. 4 kurangi 4 hasilnya adalah 0. Kemudian 5 turun. 5 turun. Itu ya. Setelah 5 turun, 5 ini kita bagi dengan 4. 5 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Setelah itu kita kurangi. Setelah kita kurangi, 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah habis, tidak ada yang bisa kita turunkan. Maka 1 ini dinamakan sisa. Jadi 45 dibagi 4 hasilnya adalah 11. Sisa 1. Nah, itu ya, ini yang dinamakan dengan pembagian dengan sisa. Contoh kedua, kita membagi 502, kita bagi dengan 5. Yang pertama yang kita bagi adalah 5 ini. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kali 5 hasilnya 5. Kemudian setelah itu kita kurangi. Nah, gitu ya. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Setelah 5 dikurangi 5 hasilnya 0. 0 yang ini kita turunkan. Nah, 0 dibagi 5 tidak bisa. Kita tidak boleh langsung menurunkan 2. Jika tidak bisa seperti ini, maka kita tulis 0. 0 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis 0. 0 dikali 5 hasilnya 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0. Nah, baru kemudian 2 boleh turun. 2 dibagi 5 hasilnya adalah 0. Nah, ini ya, saya ulangi ya. 2 ini harus kita bagi dengan 5. 2 dibagi 5 hasilnya 0. Tidak boleh 2 ini langsung menjadi sisa, tidak boleh. Jadi 2 ini harus kita bagi dengan 5. 2 dibagi 5 hasilnya 0. Kemudian 0 kali 5 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. Karena di sini tidak ada yang kita turunkan, maka 2 ini dinamakan sisa. Jadi 502 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 100 sisa 2. Ya, 100 sisa 2. Tidak boleh 10 sisa 2, tapi 100 sisa 2. Nah, itulah cara pembagian dengan cara bersusun atau progratif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi anak-anakku video pembelajaran tentang pembagian. Bagaimana? Sudah paham anak-anak semuanya? Sudah paham ya? Untuk selanjutnya di sini akan Pak Guru berikan sedikit bahan bacaan materi pembelajaran, di mana pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Sudah Pak Guru singgung ya. Terus pada operasi perkalian diketahui A kali B sama dengan C, maka ketika akan diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk operasi pembagian menjadi C dibagi B sama dengan A, gitu ya.
Jadi dalam bentuk angka, maka contoh bilangan operasinya itu 2 kali 3 itu sama dengan 6. Maka menjadi bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Itu semua kebalikannya, paham? Paham ya? Nah, atau bisa juga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, terus penting untuk diketahui pada operasi pembagian, maka setiap angka yang dibagi 1 itu hasilnya akan sama dengan angka yang dibagi. Jadi pembagian itu ya angka berapa saja, jika dibagi 1 itu ya hasilnya angka itu sendiri. Misal contoh itu 1 dibagi 1 hasilnya 1, 2 dibagi 1 ya hasilnya 2. Ya, kita sering anak-anak dulu waktu di kelas dasar sering terkecoh ya, ini ya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, terus sekarang ini pembagian bersisa tadi sudah diterangkan di video ya. Nah, di sini Pak Guru misalnya punya permen 48. Nah, terus dibagikan kepada 9 anak. Berapa permen setiap anak akan nanti Nah, ini. Itu ya, jadi permennya tadi 48. Terus dibagi 9, kelihatan enggak? Ya kan ya? Nah, itu. Jadi 48 dibagi 9 itu hasilnya adalah 5 ya. 5 kali 9 berapa? 45. Itu nanti sisanya 3. Ya, sisanya 3. Ya. Akhirnya karena ini sisanya 3, akhirnya 48 dibagi 9 itu berapa? Tadi mendapatkan 5, sisanya 3. Itu adalah pembagian bersisa tadi. Ya, di sini juga ada contoh lagi ya, contoh pembagian. Ya, kamu lihat di situ ada 92 dibagi 3 dengan program ya. Nah, itu 3, 9 dibagi 3 hasilnya 3 kali 9. 3 kali 3 9 ya. Nah, terus 9 dengan 0 itu sisa berapa? Nah, akhirnya mendapatkan 30, sisanya 2. Jadi diingat, ini ya, 2 ini tidak boleh langsung 0. Nah, tidak boleh langsung sisa 2. Tadi dalam video sudah diterangkan ya. Jadi 2 ini dibagi 3 dulu, hasilnya 0. Nah, ini akhirnya 92 dibagi 3 adalah 30, sisa 2. Ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, sini ya. Jadi pembagian bersisa adalah pembagian yang tidak habis atau 0 atau masih sisa. Itu namanya pembagian bersih, ada sisanya. Sedangkan pembagian tak bersisa yaitu pembagian yang hasil akhirnya tidak bersisa atau 0. Dalam pembagian, jawabannya hasil bagi akan sama jika di bilangan yang dibagi atau pembagiannya dibagi dengan bilangan yang sama. Itu nanti ada contohnya nih. Nah, ini contohnya. Contoh yang tadi. Operasi pembagian. Nah, di sini ada bilangan 80, kelihatan ya? Nah, 80 itu kalau ke kanan, coba lihat ke kanan, itu dibagi 2 sama dengan 40. Terus ke bawah dibagi 8 sama dengan 5. Dan inilah maksud dari yang ketiga tadi ya. Ya, 80 ini juga bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Dengan yang pertama dibagi 4, 80 dibagi 4 hasilnya berapa itu?
20 ya. 20 dibagi 4 5 dan hasil akhirnya adalah sama. Itu maksudnya apa? Misal 10 itu dibagi 2 hasilnya berapa? 5. 10 juga bisa dibagi 5 hasilnya berapa? 2. Sama ya? Ya, jadi pembagian ini bisa dibagi dengan 2 kali, tidak hanya 1 kali, bisa dibagi dengan pembilangan yang lain dan nanti hasil akhirnya itu akan sama apabila pembaginya itu adalah sama atau kelipatannya. Lihat nih, 2 dengan 4 ini kan kelipatannya ya, terus 4 dengan 8 itu kelipatannya tuh. Nah, di sini ya, jadi anak-anak, inilah nanti yang akan anak-anak kerjakan di tugas selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini Pak Guru, sebelum Pak Guru bagikan LKPD atau tugas, anak-anak sudah paham tentang pembagian tadi? Sudah. Nah, ya, dari atas, dari video yang tadi Pak Guru munculkan, anak-anak memperhatikan. Nah, itu dari pembagian. Untuk selanjutnya, anak-anak semuanya, Pak Guru akan membagikan lembar LKPD-nya. Jangan lupa diberi nama kelas, ya. Ini selalu saja. Sebelum mengerjakan, dilihat perintahnya ya. Nah, di situ anak-anak kerjakanlah soal di bawah ini dengan operasi pembagian. Jadi biasakan anak-anak dalam mengerjakan itu diberikan cara mengerjakannya. Tadi kan sudah ada cara mengerjakan bagaimana? Ya, itu di ini namanya diisi. Namanya diisi ya, jangan lupa. Nanti Pak Guru biar mudah untuk menilainya. Kalau susah diberi alas, bawahnya diberi alas biar tidak rusak lembarnya ya. Sudah bisa dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas, misalnya tulisannya kurang jelas, bisa ditanyakan ke Pak Guru. Ya, silakan dikerjakan. Di lembar kerjanya ya anak ya. Di lembar kerjanya juga jangan lupa diberikan nama. Ya. Nah, jangan lupa diberi nama ya, dan kelasnya. Jadi nomor 1, nomor jawaban tadi nomor 1. Enggak boleh pensil lah.
Sudah anak? Belum. Ya, yang sudah nanti dikumpulkan ya. Sudah ya? Ya? Sudah. Sudah aja dikumpulkan. Ayo Mas Sari, Mbak Dina dikumpulkan. Ayo. Ayo. Ya, terima kasih ya. Mana tadi ada kesulitan tidak dalam kerjaan tadi? Tidak. Ya, ini sudah selesai semua. Dan untuk selanjutnya, anak-anak Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti yang kelompok 1 Mbak Dina, kelompok 2 Mas Hari. Nanti silakan dikondisikan. Ayo, bisa duduk dengan kelompoknya. Peralatannya ya. Ini tadi. Anak-anak tugasnya adalah membuat bagian-bagian seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Ini ya. Ini contohnya. Nah, anak-anak membuat bagiannya. Nah, di situ ada perintahnya nanti. Anak-anak bentar ya. Anak-anak mengerjakan, langsung saja dikerjakan. Nah ini ya. Nah, anak langkah pertama adalah bangun datar, tuliskan bilangan telah kalian tentukan. Terus potonglah bangun datar setelah kamu tulis bilangan. Setelah kamu tulis, tempelkan pada kertas karton hingga menjadi bagian operasi bilangan yang benar. Terus buatlah bagian operasi pembagian, itu ya. Nah, di garis. Biar tidak terlalu panjang. Nah, ini kan enak itu disingkir. Ini kan enak.
Nah, potong. Ya, nanti ditempel. Pokoknya ada satu. Sudah. Nah, yang satu menempelkan, menempelkan. Lepnya itu. Warnanya apa tadi? Nah, warnanya gini, ya. Nah, gile. Nah, jangan ini nanti kebanyakan. Nah, nanti lemnya habis. Tuh, tempelkan.
sampai ke sini legal kan sudah kita kejauhan. Nah, setelah itu jangan diskusi. Perhatikan ya, jangan sampai keliru ya. Dan kalau sudah diberi yang potong potongannya biar nggak mengganggu ya. Pakai yang warnanya kelihatan. Nah ini kalau ini pakai merah. Ya. Pakai yang warna hitam. Warna apa itu biar kelihatan ya. Ya. Jangan kebalik loh, dibalik kalau bisa dibalik kamu kalau yang itu lebih enakan. Kalau yang tulis dibalik, kebalik. Ayo masih kurang, jangan dulu.
Ya, ayo. Ini jangan pakai warna itu, nanti tidak kelihatan. Ayo ganti warnanya. Ini warnamu nanti nggak kelihatan ini. Kalau yang sudah bisa ditempelkan, ya bisa ditempelkannya. Ini pakai ini. Ditempelkan. Kalau sudah. Dipegang ini temannya dipegang dulu. Ya, bantu. Sudah. Lagi dulu lihat kurangnya apa, ayo. Seperti yang Pak Guru yang tadi yang pertama. Ayo. Ayo kurang apanya itu lihat. Bisa belum? Ini sudah banyak. Berapa itu? Mulai buat garis.
pakai spidol dengan kegiatan. Ya, perhatikan ya, perhatikan ya, pakai spidol. Maka dilurus terus, langsung di spidol kan ya. Sudah selesai bisa ditempelkan di tempat. Sudah bisa ditempel. Sudah bisa ditempel. Bisa ditempelkan di sana. Ya, dibantu. Ya sudah selesai. Bantu. Namanya ini. Satu sebelah utara. Wah, sini sampai bawah, sudah. Sebentar ya, satu lihat dari sini. Ini lihat di pas orang. Jangan sampai miring. Oh. Nah. Ya, Bapak dua sudah. Ada sudah ditempelkan.
Ini pas sana levelnya. Disobek aja, disobek. Bisa enggak? Gitu ya. Coba. Iya. Ya, bisa ditempelkan, dibantu, dilepas dulu. Ya, dilepas dulu. Bisa enggak? Awas jangan sampai. Ayo. Ini bisa. Coba deh. Awas jangan sampai. Nah, itu belum, udah. Ya, dibantu, jangan sampai kering ya. Jangan sampai kering. Nah, miring. Ya, awas miring. Ya, sebelah utara naik. Naik, sebelah utara kiri naik. Kiri naik, ayo naik, up. Ya, tempel. Sip, awas papan tulisnya. Ya, terima kasih. Ya, semuanya kita tepuk semangat. Ini hasil kalian sudah ditempel di tempat ya. Ini Pak Guru mau perwakilan salah satu wakil dari kelompok untuk menjelaskan apa yang anak-anak buat ini. Ayo, kelompok 1 siapa? Ayo. Siapa? Benar? Ya. Nah, bisa gerakan menghadap ke sana. Menghadapnya ke sana. Nah, sambil melihat berusaha. Ayo. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok 1. Dari 90 dibagi 2 sama dengan 45. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Dan 9 dibagi 3 sama dengan 30. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus kelompok the best. The best. 2 the best. 3 the best. I am the best. You are the best. Dia the best. Ya. Ulang lagi. Kelompok the best. I am the best. You are the best. Dia the best. I am the best. You are the best. Dia the best. Terima kasih tepuk tangan. Ayo kelompok 2 siapa? Siapa yang maju? Ketua kelompoknya Mas Ari ya, Mas Ari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Ya. Oh, semangat dulu ya, sambut tepuk semangat. Ayo, presentasikan Mas Ari. Sampai enggak? Atas itu. Iya. Itu angka berapa? Ini angka berapa ini? Kelihatan enggak kamu? Tulisanmu itu. Nah, ayo, di sini bilangan 80. Dibagi 10 hasilnya 8. Bawah itu diapakan itu? Oh, belum pakai itu. Itu simbolnya apa itu? Ini. Bisa dibantu temannya Mas apa? Ayo, dibantu dulu. Diapakan itu? Masih ketinggalan, ayo. Diapakan? Ya, yang bawah. Ya. Ya. Yo, dilanjutkan. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ya. Dan 80 dibagi 2 hasil 40. 40 dibagi 10 hasil 4. Pak, ya, terima kasih. Berikan tepuk the best. I am the best. You are the best. Dia the best. I am the best. You are
Iya, the best. Iya, terima kasih kepada anak semuanya. Tugas untuk pembuatan karya anak sudah selesai ya. Dari hasil karya anak ini sudah bagus ya. Sudah bagus. Hanya saja tadi kelompok 2. Kelompok 2 kurang teliti tadi ya, masih ada kurangnya ya. Mungkin tergesa-gesa tadi. Ya, tidak apa-apa. Untuk selanjutnya nanti jika ada tugas kelompok 2 hendaknya lebih teliti lagi ya dalam mengerjakan ya. Untuk kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 juga sudah bagus. Hanya saja tadi ada satu kesalahan yang kurang teliti. Ini berarti anak-anak sudah paham ya untuk pembagian secara menggunakan apa? Bagan. Nah ini nanti hasil karya anak-anak nanti bisa ditempelkan di mading itu ya, nanti ditempelkan untuk menghias kelas kita supaya terlihat bagus ya. Untuk selanjutnya di sini Pak Guru akan memberikan soal evaluasi. Ya ini nanti anak-anak kerjakan. Nanti Pak Guru berikan waktu ya 10 menit. Jangan lupa diberikan nama ya, nama kelas ya. Berikan nama ya, jangan lupa ya. Ya dikerjakan di lembar jawab. Apa? Oh, kelas 1 ini. Nanti yang gambar ini bisa langsung dikerjakan di sini ya. Ya, jangan kotak. Yang nomor 1 sampai 4 bisa kamu kerjakan di belakang. Ya, beri nama. Ya, kolom-kolom itu bisa kamu kerjakan langsung di kolomnya ya. Sini kita bisa bekerja. Jangan lupa nama, nomor absen. Sudah?
Sudah selesai? Bahkan jodoh tapi angkat saja, belakangnya angkat saja. Belakangnya langsung angkat. Angkat sini ke sini. 50 dibagi berapa? Ya, sudah selesai. Yo. Sudah selesai, nanti dikumpulkan ya. Sudah selesai, Mas. Ya, ada. Sudah selesai? Sudah. Ya sudah. Tadi sudah. Oh, sudah dikumpulkan. Ayo. Kalau sudah dikumpulkan, ayo Mas Ali. Sudah dikumpulkan. Selesai. Sudah. Nomor 1 sudah. Ya, nomor 1. Ya, untuk setelah anak mengerjakan tugas yang evaluasi ini, berarti kita sudah di penghujung pembelajaran. Ya, kita sudah di penghujung pembelajaran, di mana pembelajaran ini anak-anak sudah mempelajari tentang pembagian ya. Sebelum Pak Guru akhiri, di sini ada satu contoh ya. Perhatikan, di sini ada satu contoh pembagian. Nanti pembagian bersisa. Nah, ini nanti anak buatkan ya. Di sini ada bintang dan mendung. Di sini adalah nanti bisa anak lihat ini pembagian bersisa. Nah, lihat. Ya, jika ada bintangnya yang ya. Nah, iya. Di situ ada satu mendung besar, di mana bintang itu menempati mendung-mendung kecil ya. Nanti anak-anak akan tahu jumlahnya. Iya. Sudah selesai. Coba anak-anak perhatikan. Satu mendung kecil dia ditempati berapa bintang? 5. Nah, berarti jumlahnya ada berapa itu mendungnya? 4 ya? 4. 5 dikalikan 4 ada 20. Berarti ada sisa 1 ya? Nah, itu adalah namanya pembagian bersisa. Jadi bintang jadi satu mendung besar, setelah dibagikan ke mendung kecil-kecil ternyata ada sisa 1. Dan itu kan pembagian bersisa. Ya. Perhatikan ini ya Pak Guru. Nah, ini konsep pembagian bersisa. Coba lihat, itu ada apa anak? Ember. Terus ada bulan. Pak Guru bagikan kepada. Nah, lihat 1, 2, ya toh? Itu diberikan kepada piring. Ada lagi satu piring. 1,
2. Nah ini. Jadi bola 4 tadi kita bagi ke 2 piring mendapatkan berapa? 2. Ada sisa tidak di dalam ember? Tidak. Tidak ada. Itulah namanya pembagian tak bersisa. Nah kita sudah di penghujung pembelajaran. Mungkin anak-anak masih ada yang belum paham tentang pembagian? Ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang kurang jelas, Mas Ari? Ayo. Ya. Apakah pembagian itu bisa diselesaikan dengan cara lain? Ya, pembagian itu bisa kita selesaikan dengan cara yang lain. Mungkin anak-anak dulu waktu kecil di kelas 1 ada yang pakai itu ya. Semua itu ada. Nah, itu yang beli di itu ada bisa. Mungkin anak-anaknya juga ada yang pakai jari ya, Pak. Itu adalah jurus anak-anak waktu dulu. Tapi pembagian ini kita bisa selesaikan dengan aturan matematika dengan cara yang lain. Ya, dengan misalnya dengan pengurangan secara berulang-ulang tadi. Ya, bisa. Dengan cara dibalik, dengan cara perkalian juga bisa. Ya. Itu ya. Terus mungkin ada yang mau tanya lagi yang lain? Apa? Oh, dengan bagian. Oh iya tadi, maksudnya ini pembagian sesuai dengan bagian mungkin yang dimaksudnya adalah tadi seperti contohnya roti. Ya, roti 1 dipotong menjadi berapa ya? Maksudnya itu lah. Itu biasanya bisa kita bagi dengan kita misalnya kalau gambar roti kita bagi pakai garis dulu. Pembagian itu kalau roti harus sama besar. Jangan dibagi yang satu kecil. Misalnya Mas Hari, saya punya roti, ketemu temannya minta. Nah, temannya dikasih kecil, saya yang besar ini roti saya. Nah itu berarti bukan pembagian namanya. Ya? Sudah tahu bedanya? Kalau pembagian itu harus sama besar. Kalau karena sisa berarti bersisa. Ya, sudah paham nggak? Bisa ya? Nah, inilah anak-anak semuanya. Setelah anak-anak mempelajari pembagian ini, tentunya anak-anak nanti akan tahu tentang pembagian, aturan pembagian. Dan sudah dijelaskan Pak Guru bahwa pembagian itu ada yang bersisa dan ada yang tidak bersisa. Dimana pembagian ini bisa kita selesaikan dengan korok HP di dalam pembelajaran ini tadi, atau mungkin dengan pengurangan berulang, atau dengan kebalikannya adalah dengan perkalian. Terus untuk pembelajaran ini sudah selesai. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan bertemu. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan belajar tentang perkalian. Nah, nanti anak-anak bisa belajar dulu ya. Ya, belajar dulu di buku perkalian. Nanti anak-anak sudah belajar di rumah. Ketika pembelajaran, anak-anak tinggal mengulang materi yang diberikan oleh Pak Guru. Terus tidak lupa anak-anak jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ya, kesehatan selalu dijaga karena kesehatan adalah mahal harganya. Ya. Terus untuk pembelajaran kali ini sudah di penghujung. Ya, anak-anak nanti bisa meninggalkan ruangan dengan bersama-sama sebelum pelajaran kita akhiri. Nanti kita akan tepuk the best dulu ya. Tepuk the best untuk semangat kita semuanya. Ayo, tepuk the best. Ayah the best, dua the best, dia the best, ayah the best, dua the best, dia the best. Nah, itu semangat kita semuanya. Sebelum kita akhiri, anak-anak bisa berkemas-kemas dulu. Nah. Ya, nah, pembelajaran kali ini sudah selesai, anak-anak sudah bagus melaksanakan pembelajarannya, anak-anak sudah bekerja sama dengan baik. Ya, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan ditutup dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Nah, tadi Pak sudah Mas Ari. Ada yang lain? Yo, ya.
Berdoa selesai kepada Bapak Guru. Mari kita gerak selamat siang Waktu. Selamat siang adik-adik. Ulangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.